Yo, balik lagi bareng gua, 0 kali 4 shift. Di video kali ini, gua mau bagi sebuah guide yang benar-benar krusial. Gua bakal bahas tuntas mengenai tutorial lengkap untuk mempelajari skill-skill dahsyat ras Dark Elf di Luan Yi. Banyak banget teman-teman kita di komunitas yang bingung bagaimana cara memaksimalkan potensi dari setiap skill magis ini. Maka dari itu, gue udah merangkum rincian lengkapnya berdasarkan 2 kategori utama, yaitu tipe mage and warlock. Biar progression karakter lo makin cepat and tabungan ruby lo makin melimpah ruah. Yuk, langsung aja kita bedah semua rahasianya sekarang. Pertama, mari kita pelajari kategori skill dari tipe mage. Tipe mage ini memiliki 2 jenis skill utama, yaitu skill aktif dan juga skill pasif. Murni kita bedah dari bagian skill aktif mage dulu, bro. Skill aktif pertama namanya adalah Energy Sphere tingkat murni. Sihir ini menembakkan sebuah bola energi sihir yang sangat besar kepada musuh. Efek serangannya memberikan damage sebesar 178%. Magical damage. Cooldown skill ini terhitung sangat cepat. Hanya 10 detik saja dengan konsumsi MP sebanyak 60. Skill aktif kedua, mage, adalah sihir bernama Dark Message. Ini merupakan skill tipe buff murni untuk diri sendiri. Ketika lo aktifkan sihir ini, karakter lo bakal mendapatkan peningkatan Magical ATK sebanyak 25 poin secara instan. Bro, durasi buff sihir ini benar-benar lama, bertahan sampai 90 detik penuh. Cooldown skillnya 30 detik dengan konsumsi MP 60 poin penuh. Skill aktif ketiga, Meiji murni, bernama Cold Wave. Sihir es ini benar-benar taktis karena bisa menyerang maksimal 2 musuh sekaligus di area depan. Loh, damage yang dihasilkan benar-benar besar, mencapai 202%. Magical damage. Cooldown skillnya 14 detik dengan konsumsi MP 60 poin instan. Hebatnya lagi, sihir ini punya efek debuff berupa pengurangan movement speed musuh sebesar 30% selama 3 detik penuh. Skill aktif keempat, mage, adalah sihir bernama Broken Armor. Sihir ini memberikan hantaman magical damage sebesar 216% penuh kepada satu target musuh. Cooldown skill ini 12 detik dengan konsumsi MP sebanyak 80 poin. Efek debuff andalannya adalah mengurangi magical penetration resistance target musuh sebesar 4% selama 3 detik. Skill aktif kelima, mage murni, bernama Wide Pollution. Sihir kutukan racun. Area ini memberikan serangan berdaya 206% magical damage pada target utama. Nggak cuma itu, sihir ini juga menghasilkan damage area pada maksimal 3 musuh di sekitar target dengan jangkauan 6 meter. Cooldown skill ini 16 detik dengan konsumsi MP sebanyak 80 poin, masih di tipe magi. Sekarang, kita beralih mempelajari bagian skill pasif. Skill pasif pertama bernama Dark Eyes tingkat murni. Efek permanen dari pasif ini adalah menaikkan stat magical ATK karakter lo sebanyak 10 poin penuh. Skill pasif kedua namanya adalah pasif Dark Piercing. Efek permanennya benar-benar mantap, yaitu meningkatkan stat medical penetration lo sebanyak 10 poin secara murni. Skill pasif ketiga, mage murni, bernama Hunting Instinct. Efek permanen pasif ini adalah memberikan
sebuah peningkatan daya serang atau meningkatkan magical damage sebesar 1% murni pada karakter lo. Skill pasif keempat mage adalah sihir Darkness Soul. Efek permanen dari pasif ini memberikan peningkatan pada magical critical hit chance sebesar 5% penuh. Terakhir, skill pasif kelima mage bernama Strong Mind. Efek permanen pasif ini adalah menaikkan daya hantam magical critical hit damage sebesar 5% murni. Kedua, mari kita pelajari kategori skill dari tipe Warlock. Sama seperti sebelumnya, tipe Warlock juga memiliki skill aktif and skill pasif. Kita bedah dari bagian skill aktif Warlock dulu, bro. Skill aktif pertama, namanya adalah Sihir Blade Curse. Warlock bakal melemparkan senjata sihir kegelapan yang mengerikan kepada maksimal 3 musuh. Damage sihir ini benar-benar gila, mencapai 182%. Magical damage, jangkauan serangannya sejauh 6 meter. Dengan area lingkaran, cooldown skillnya 12 detik dengan konsumsi MP 100, poin murni, bro. Skill aktif kedua Warlock adalah sihir bernama Accursed. Sihir kutukan. Murni ini benar-benar mematikan karena memiliki efek serangan yang spesial. Ketika digunakan, sihir ini bakal meningkatkan stat trait karakter lo sebesar 100% secara mutlak. Gokil! Gak cuma itu, serangan ini juga menghasilkan damage sebesar 206%. Magical damage langsung kepada satu target musuh. Cooldown skillnya 16 detik dengan konsumsi MP 100 poin secara murni. Skill aktif ketiga Warlock murni bernama Risroot. Sihir tanaman berduri ini bisa menyerang maksimal 3 musuh sekaligus di area depan karakter lo, bro. Damage utamanya sebesar 182% dari magical damage penuh. Jangkauan area sihirnya berbentuk lingkaran forward 120 derajat sejauh 10 meter. Cooldown skillnya 12 detik dengan konsumsi MP 100 poin secara murni. Efek debuff paling ngerinya adalah memberikan status bind yang membuat musuh kaku tidak bisa bergerak sama sekali selama 2 detik penuh. Skill aktif keempat Warlock adalah sihir bernama Nightmare. Sihir mimpi buruk ini bakal menyerang maksimal 3 musuh di area lingkaran. Damage murninya mencapai 203% magical damage. Cooldown skillnya 16 detik dengan konsumsi MP 100 poin secara instan. Efek debuff andalannya adalah memberikan status sleep yang membuat musuh tertidur dan tidak bisa melakukan aksi selama 2 detik penuh. Skill aktif kelima Warlock adalah sihir bernama Magic Mirror. Ini adalah skill tipe buff aktif pelindung diri. Sihir ini bakal mengembalikan atau memantulkan damage musuh sebesar 20% dari total ATK lo selama 10 detik penuh. Selain itu, sihir ini juga menciptakan sebuah shield atau perisai pelindung magis setara 5 kali lipat dari total stat wiz lo selama 5 detik murni. Cooldown skillnya 30 detik dengan konsumsi MP 120 poin. Terakhir, mari kita pelajari bagian skill passive Warlock. Skill passive pertama namanya adalah Passive Sight Mastery. Efek pasif ini menaikkan stat magical ATK karakter lo sebanyak 20 poin secara permanen. Murni. Skill pasif kedua namanya adalah Passive Add Intention. Skill pasif ketiga namanya adalah Passive bernama Execution. Skill pasif keempat namanya adalah Passive Fury Stacks. Dan skill pasif kelima
Warlock bernama Passive Hexmaster. Kesimpulannya, memahami fungsi dan rincian efek setiap skill ras Dark Elf ini adalah kunci utama. Sukses lo! Pilih skill aktif dan pasif dari mage maupun warlock secara tepat sesuai gaya bermain lo sendiri. Progression karakter lo dijamin bakal semakin ngebut ke atas. Dan dompet digital lo bakal semakin tebal. Tebal. Nah, dari rincian lengkap semua, skill ras Dark Elf yang udah gue jelaskan tadi, mana tipe skill yang menurut lo paling wajib dinaikkan duluan? Apakah lo lebih suka tipe serangan penuh mage atau tipe kontrol penuh warlock bro? Tulis pendapat dan strategi lo di kolom komentar bawah sekarang juga. Ya, mari kita saling berbagi taktik biar makin kuat. Gue 0x4, Shift pamit dulu. See you di next video. Tips cuan selanjutnya.